Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan demikian bunyinya. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di dalam pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ya, berbagailah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudaraku, yang pertama, mengapa Tuhan itu membawa orang Israel untuk berjalan ke negeri Kanaan itu melalui padang gurun? Ya, dan padang gurun itu tempat yang keras, dan kalau panas itu panasnya luar biasa, tapi kalau pada waktu dingin, dinginnya itu luar biasa. Dan kemudian di padang gurun ini belum ada sepanjang perjalanan orang Israel itu belum ada bangunan-bangunan atau suku-suku yang terus bergandengan terus, tetapi agak jauh berapa tahun baru ketemu ada suku asing gitu ya. Berjalan lagi lama tahunan, ini kan 40 tahun itu bertemu lagi ada suku asing seperti itu. Dan mengapa Tuhan itu membawa seperti ini? Di dalam kitab Keluaran itu kita tahu perjalanan orang Israel itu begitu banyak perjuangannya. Ternyata ada maksud Tuhan terhadap bangsa Israel, dan kemudian juga terhadap perjalanan iman kita. Yang pertama, dalam firman Tuhan ini supaya kita mentaati perintah Tuhan. Disebutkan di sana, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Jadi semua perintah Tuhan dalam Keluaran itu yang dialami sendiri oleh orang Israel, supaya perintah-perintah yang sudah pernah diberikan itu, ada 10 hukum Taurat itu dijalankan dengan setia. Dan ini juga membuat kita meneladani itu, supaya firman Tuhan dalam hidup kita ini kita jalani, kita ikuti perintah Tuhan itu dengan setia, meskipun ada kelemahan-kelemahan. Kadang-kala kita semangat untuk melakukannya, kadang-kala kita kendor untuk melakukannya, tapi Tuhan mengatakan dengan setia. Supaya apa? Supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki
negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Nah, saudaraku, tujuannya pertama ini orang Israel harus mentaati perintah Tuhan, supaya orang Israel ini bukan semakin turun jumlahnya, tapi juga semakin bertambah jumlahnya. Bapak saudaraku, di bangsa di dunia ini yang bisa bertahan sampai hari ini bisa dihitung berapa jadi. Ya, Mesir itu masih bisa, tapi Mesir juga itu yang bisa mengikuti atau tetap berjalan seperti hari ini. Tapi Mesir tidak begitu dominan. Ya, Israel meskipun jumlah penduduknya itu 5 jutaan, mungkin bisa bertambah 6 atau 7 juta gitu. Nah, tapi saudaraku, bangsa ini sudah berdiri ribuan tahun. Ya, ribuan tahun, karena sejak zaman Musa itu orang Israel sudah dibentuk demikian kerasnya oleh Tuhan, sehingga orang Israel ini memiliki mental yang begitu kuat. Dan satu negara yang tidak gampang menyerah. Indonesia meskipun negara yang besar, kita tidak punya musuh ya. Musuhnya bisa dihitung jari. Belanda tapi dijajah dulu ya, Jepang, Inggris, orang menjajah 3. Tapi orang Israel berkali-kali dijajah, dibuang, kembali lagi, dibuang, yang kedua kembali lagi, yang ketiga udah dibuang kemana-mana di seluruh dunia, kembali lagi. Lalu perang dunia kedua itu waktu Tuhan Yesus dihukum, terus di Bukit Golgota itu dikatakan salibkanlah Yesus, salibkanlah Yesus. Lalu dia mengatakan, kenapa gak pilih Barnabas? Salibkan Yesus, biar darahnya itu ditanggung oleh kami dan anak cucu kami. Dan akibatnya setelah kematian Tuhan Yesus itu, dan Tuhan Yesus bangkit dan kemudian naik ke surga, tapi hukuman itu berjalan dan orang Israel itu berantakan, tersebar di seluruh dunia sampai pada perang dunia yang kedua. Perang yang dunia kedua itu membuktikan bahwa hukuman orang Israel itu berjalan. Anak cucunya orang Israel dihukum oleh Tuhan. Ya, melalui apa? Melalui peristiwa perang dunia yang kedua itu. Ya, nasi itu diperkirakan 5 juta orang Israel itu masuk di kamp gas, mati, diracun mati. Zaman Jerman itu. Wow, bisa bayangkan itu. Dan dari situ kita mengerti, setelah perang itu dihukum habis-habisan oleh Tuhan, tapi juga orang Israel kembali lagi, kumpul lagi. Kumpulnya apa? Ketika Inggris itu sempat menguasai Palestina dan Inggris itu memberi peluang kepada orang Israel untuk membentuk negara, dan akhirnya Israel itu bisa berdiri. Dan ketika baru berdiri sehari itu sudah dikeroyok oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Ada peperangan yang luar biasa. Baru merdeka itu sudah diserang oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, tapi orang Israel tidak terkalah. Jadi saudaraku, ini firman Tuhan genap dinyatakan oleh Tuhan bahwa Alkitab ini membuktikan firman Tuhan ini tidak bohong, dan firman Tuhan itu benar, dan firman Tuhan itu kekal adanya. Dan orang Israel karena mentaati firman Tuhan ini, maka orang Israel itu diberkati oleh Tuhan, dan bangsanya itu sampai hari ini masih tetap berdiri. Meskipun bangsa Israel hari ini juga masih dibenci oleh
negara-negara sekitarnya itu. Bahkan ada yang negara yang mengatakan kita lempar Israel ke lautan, tapi kenyataannya sampai hari ini masih berdiri dengan kokoh. Dan ini membuktikan firman Tuhan dari ayat 1 ini digenapi dan terus menerus itu menolong orang Israel bagaimanapun kesulitan yang dihadapi oleh orang Israel. Saudaraku, ini juga firman Tuhan berlaku kepada kita. Kalau kita mentaati firman Tuhan, maka firman Tuhan itu juga akan menolong saudara dalam kesulitan apapun, dalam kondisi apapun. Tuhan itu pasti akan menolong kita. Yang kedua, saudara, dari ayat 2 dan 3 itu mengatakan supaya mengingat perjalanan atau proses kehidupan orang Israel itu. Jadi dari keluaran itu kalian mulai pertama kali sampai yang terakhir itu begitu banyak yang dihadapi orang Israel. Baru keluar sudah dikejar oleh orang Mesir, sudah diolok-olok, baru sampai di Ai, harus perang dengan Ai, ya. Dan orang Israel sempat kalah, dan kemudian terus perjalanannya, misinya itu adalah peperangan. Nah, dalam perjalanan yang penuh dengan peperangan itu, semua itu menunjukkan bahwa Tuhan itu memproses hatinya orang Israel. Orang Israel itu hatinya supaya memiliki hati yang rendah hati. Kedua, diuji oleh Tuhan itu supaya orang Israel itu tahu apa bedanya Baal atau dewa yang lain dengan Allah yang dia ikuti. Itu luar biasa dalam perjalanan orang Israel itu. Kalau siang yang padang, yang gurun pasir yang panas itu dia berubah dingin oleh karena Tuhan memimpin di tiang depan itu berubah menjadi tiang awan, dan tiang awan itu menaungi orang Israel meskipun gurun pasir yang panas seperti itu tidak mempengaruhi kehidupan orang-orang Israel. Luar biasa. Tapi kalau malam itu begitu dinginnya, ya, tapi Tuhan merubah itu di bait Allah yang dalam perjalanan itu dirubah ada tiang api yang panas menyala-nyala supaya orang Israel itu tidak kedinginan. Metode seperti ini baru Tuhan yang melakukan. Nah, pada zaman kita belum ada ya metode yang seperti itu. Tapi orang zaman sekarang lebih canggih lagi, sudah mempraktekkan itu, dikasih tahu seperti itu. Nah, terciptakanlah listrik. Kalau di Eropa musim dingin, semua rame-rame itu membutuhkan hawa yang panas, dan itu diciptakan peralatan-peralatan pemanas, ya. Ada pemanas ruangan, itu semua seperti itu. Nah, itu untuk mempertahankan kehidupan. Orang Israel sudah teruji dengan berbagai macam hal persoalan yang dihadapi, supaya orang Israel itu bisa mengetahui bahwa semua itu, supaya dia itu bukan semakin jauh ke hadapan Tuhan, tetapi semakin dekat kepada Tuhan karena memiliki hati yang rendah hati. Saudaraku, begitu juga ingatlah proses kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Siapakah kita dahulu? Dahulu kita juga seperti orang Israel yang dididik oleh Tuhan. Kita tidak tahu dosa, kita tidak tahu apa perintah Tuhan, kita tidak mentaati perintah Tuhan, kita juga melakukan hal-hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan memproses kita supaya kita itu semakin hari itu berubah, dibaharui karakter kita, supaya kita serupa segambar dengan Yesus Kristus. Saudaraku, yang ketiga, bahwa maksud Tuhan membawa
kepada padang gurun, perjalanan padang gurun itu, dan kita menghadapi itu melalui pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu sebenarnya membentuk kita supaya iman kita itu semakin hari semakin kuat. Ya, dengan berbagai macam proses yang saudara tahu sendiri dalam sejarah hidup saudara, di dalam keluarga saudara, dan itu harus diingat. Ingatnya apa? Dengan kondisi yang susah payah seperti ini, Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap menolong kita. Dan kesulitan yang luar biasa yang kadang-kala kita tidak bisa memikirkan jalan keluarnya, tapi Tuhan itu membukakan jalan sehingga kita mendapatkan kesuksesan, sehingga kita masih hidup sampai hari ini itu atas pertolongan Tuhan. Ingatlah berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita ini, supaya kita selalu bersyukur pada Tuhan. Yang ketiga, maksud dari Tuhan membawa orang Israel untuk berjalan di padang gurun itu untuk membuktikan bahwa Tuhan itu menyertai orang Israel. Disebutkan ayat yang keempat tadi, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Sudah bisa berjalan, bisa mengerti ya maksudnya. Ini luar biasa. Dalam perjalanan di padang gurun itu orang Israel tidak sempat lagi untuk membuat pakaian. Tidak ada waktu untuk membuat pakaian. Gimana membuat pakaian? Tidak pernah menanam apapun yang bentuknya. Mungkin bisa menanam rumput, menanam pohon, kulitnya dipakai untuk baju. Tidak ada waktu, karena ini harus berjalan. Ya, berjalan terus sampai 40 tahun. Dalam waktu perjalanan yang lama itu, pakaiannya tidak menjadi buruk. Bisa bayangkan, ya? Nah, pakaiannya ini dari mana pakaiannya? Yaitu pakaian yang diberikan oleh orang Mesir. Ketika keluar itu, orang Mesir kan dirubah hatinya oleh Tuhan setelah anak sulung manusia dan binatang itu mati. Terus hatinya orang Mesir itu menjadi rendah hati, dan apa saja yang diminta oleh orang Israel diberi. Makanya orang Israel tinggal minta aja sama tetangganya, kasih aku dong emas berapa kilo, 2 kilo, apa 10 kilo, oh ya kasih gitu. Udah gak, karena dia inginnya apa? Cepat-cepat keluar. Kalau orang ini tetap di sini, wah habis kita. Jadi semua itu menjadi gemetaran dengan orang Israel. Tinggal tunggu aja, aku minta baju, minta ini, dikasih, silakan. Makanya ketika keluar dari Mesir itu, orang Israel tidak menjadi orang yang miskin, bukan orang gelandangan. Ya, dalam perjalanan itu kan seperti orang Israel menggelandang tuh di padang gurun 40 tahun. Oh enggak, karena semua permintaannya itu terhadap orang Mesir dikasih, semua dikasih, minta gandum dikasih, emas dikasih, semua dikasih. Jadi orang Israel itu keluar dari Mesir itu sebenarnya dengan membawa jarahan yang begitu besar. Dan dalam perjalanan itu tidak ada sempat lagi untuk bikin baju. Tidak ada waktu lagi. Yang setiap hari istirahat, Tuhan bilang istirahat dengan tanda itu. Baik itu awan maupun tiang api itu berhenti, berarti orang Israel istirahat di situ. Dan kalau dia ini tiang api atau tiang awan berangkat, berarti orang Israel harus berangkat. Makanya tidak tertentu, bisa istirahat sehari, bisa sehari. Tapi kadang-kadang Tuhan kasih di satu tempat itu bisa 1 tahun di situ terus gitu. Ya orang Israel di situ terus. Tapi saudara, dalam perjalanan seperti ini kan bukan menjadi pas-pas ya. Wah, gimana nih? Kalau nanti anak-anak tidur suruh berangkat, ternyata kita sudah mau berangkat, ternyata nggak berangkat. Dan itu perlu ketaatan. Dan ini prosesnya yang begitu lama dan luar biasa. Dan kakinya ini, itu kalau berjalan 40 tahun, kayak apa?
Nah, satu saat saya mengantar istri saya ke sekolah. Terus akhirnya sampai di Gunung Sari, motor itu rusak. Motor yang saya pakai rusak, nggak bisa begitu digas atau di gigi satu itu langsung lompat dan mati. Dan ini sudah dekat karena sudah masuk di rel itu, Gunung Sari itu, dan akhirnya saya naik bajai, ya. Dan saya harus pulang karena masih jam 6. Sudah di mana mungkin ada bengkel, nggak ada. Wah, gimana nih? Saya mau nunggu begini, waktunya nganggur. Kalau pulang, waduh jauh banget. Dulu saya pakai motor pulang. Waduh kayak apa ini? Jadi saya bergumulan. Waduh gimana nih? Di jam 6, begitu. Akhirnya saya nekat. Paling perjalanan saya Gunung Sari sampai di sini paling 2 jam. Nggak mikir ya. 2 jam itu kan jalan kaki saja, ini pakai motor. Waduh, begitu saya jalan, kok nggak sampai ini. Ya dengan jalan motor banyak orang yang mau nolong. Tapi nolongnya kan ada maksud, saudara. Kalau Gojek kan nanti di situ kan kita bayar. Tapi saya bilang, wah daripada bayar itu, mending saya bayar bengkelnya, kan gitu. Wah udah sampai. Akhirnya jam 6 sampai rumah itu setengah 11. Jadi sampai sini itu 5 jam itu berjalan kaki pakai bawa motor mogok. Waduh. Dan kemudian sampai di Pelumpang di sini ternyata kok banyak polisi, ya, ada operasi polisi. Wah, banyak sadar. Loh, ada operasi polisi berarti sudah siang ini. Saya udah nggak bawa HP, nggak bawa apa sudah. Waduh. Jadi saya nggak tahu situasi, rupanya sudah siang. Dan ya sekarang saya dorong begitu, polisinya nggak menghiraukan. Oh, itu banyak itu. Ya saya dorong aja terus sampai di rumah setengah 11. Capek capek banget, kaki ini sudah kayak mau ngepot aja. Iya kan? Ini udah pada sakit semua karena bawa motor yang seperti ini. Orang Israel berjalan kaki 40 tahun. 40 tahun itu membawa bekal yang mikul itu sudah bisa bayangkan bawa pikulannya. Kalau dia bawa barang-barang yang dia bawa itu luar biasa. Tapi saudara, firman Tuhan di sini disebutkan pakaian 40 tahun itu tidak menjadi buruk. Sudah tahu produksi baju zaman dulu itu buat mana? Ya buat zaman sekarang. Dan kalau bahannya lebih baik, lebih bermutu. Dan kemudian sepatu kan sepatu kasih biasa, dan itu tidak menjadi rusak setiap hari dipakai. Berjalan di tempat yang begitu keras itu tidak menjadi rusak. Kita bisa mengerti begitu luar biasanya penyataan Tuhan kepada orang Israel. Dan ini juga menjadi bukti bahwa Tuhan menyertai orang Israel, tapi juga Tuhan itu menyertai saudara sampai hari ini. Berapa kali Tuhan sudah memberkati saudara? Berapa kali Tuhan menyelamatkan hidup saudara? Berapa kali Tuhan itu menolong itu? Bukankah itu hal yang luar biasa yang harus kita syukuri? Siapa dahulu kita tidak seperti sekarang ini, karena sekarang ini itu membuktikan Tuhan memberkati kita. Tapi sebelum itu kita bersusah payah untuk makan aja susah, ya kan? Apalagi untuk membeli ini itu. Tapi membuktikan itu Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Saudara,